Kau sudah bekerja keras. Hejin melepaskan tanganku dan merangkul bahuku. Lalu ia menepuk-nepuk punggungku dan berkata, aku benar-benar bangga padamu. Tubuhku semakin kaku. Aku tidak bisa memberikan reaksi apapun. Aku tidak mampu membuka mulut. Aku takut serangkaian kata-kata bodoh akan meluncur keluar begitu aku membukanya. Yang lebih mengerikan adalah aku sadar aku nyaris menangis. Kenyataan bahwa hidupku sudah berakhir ditegaskan dengan cara sedramatis ini. Bongkahan es seolah-olah meluncur menuruni tenggorokanku. Rasa dingin menjalari perutku. Kau menangis? Hejin melangkah mundur dan menelengkan kepala untuk memastikan. Sebahagia itu? Aku menunduk. Iya, aku bahagia. Saking bahagianya aku ingin menangis. Aku ingin menangis sampai mati. Aku bisa menebak bagaimana perasaanmu sekarang. Aku juga tahu kenapa kau mendadak bersih-bersih. Ternyata orang yang paling kuat di dunia pun bisa merasa gugup. Kau bahkan tidak pernah seperti ini ketika kau masih mengikuti lomba renang. Kau selalu tenang, tidak peduli seberapa besar perlombaan itu dan siapapun lawanmu. Kau selalu menganggapnya sebagai latihan renang biasa. Bisa kubayangkan betapa gugupnya orang seperti itu sampai dia mendadak bersih-bersih padahal dia tidak pernah melakukannya sebelumnya. Benar, dulu aku memang kuat. Aku tidak gugup menghadapi perlombaan apapun, tidak pernah cemas mengenai apapun. Di dalam air, aku adalah orang yang kuat. Setelah meninggalkan dunia renang, bisa dikatakan aku berubah menjadi murid teladan. Aku tidak pernah menyimpang dari jalan itu sampai sekarang. Ibu manapun pasti akan bangga pada anak baik sepertiku. Aku bisa seperti itu karena aku diajari bahwa itulah yang harus kulakukan. Ibulah yang mengajariku seperti itu. Di dunia ini, jika kau mendesak, kau juga akan didesak. Jadi, jawaban yang benar adalah tidak mendesak dan tidak didesak. Aku menjalani hidupku sesuai prinsip itu. Aku bahkan tidak pernah mendesak seekor tikus. Ibu punya mata, jadi aku yakin ia tahu. Tetapi kenapa ia bersikap seperti itu? Kemarin malam, apa yang membuatnya mendesakku seolah-olah aku adalah tikus kotor yang harus didesak ke dalam selokan. Aku tidak bisa memikirkan alasan apapun yang membuatku pantas mendapat perlakuan seperti itu. Kau harus memberitahu ibu, kata Hejin. Aku mengangguk, tetapi tetap bergeming di tempat. Tunggu apa lagi? Ayo, telepon dia. Dia pasti sangat gugup dan sibuk berdoa untukmu. Sepertinya Hejin mengira alasanku mendadak bersih-bersih dan alasan ibu mendadak mengikuti retret adalah karena masalah yang sama. Melihat sikapnya yang santai dengan kedua tangan dijejalkan ke dalam saku, sepertinya ia ingin ikut mendengarkan ketika aku berbagi berita gembira ini dengan ibu. Aku juga menginginkannya, karena kita satu keluarga. Sayang sekali aku tidak bisa melakukannya. Akan ku telepon kalau kau turun, semburku. Baiklah, sahut Hejin. Tetapi ia tidak bergerak, ia mengamatiku dengan seksama. Apakah kau sakit? Jangan-jangan kau tidak minum obat? Menilai cara bicaranya obat adalah kata lain dari serangan epilepsi. Sepertinya ia takut aku tersinggung karena ia mengatakannya dengan nada khawatir, ragu. Nada cemas itu membangkitkan kembali keresahanku tentang serangan epilepsi yang terlupakan selama ini. Hari ini adalah hari keempat aku berhenti minum obat. Seminggu yang lalu aku mengalami migrain yang paling parah dan paling lama seumur hidupku. Selama beberapa hari denyut nadiku melonjak dan telingaku berdenging dan aku bisa merasa kepalaku ditusuk-tusuk tongkat besi. Tidak ada yang bisa meredakannya. Aku berbaring diam dan menunggu rasa sakit itu mereda. Aku mencengkram kepalaku dan menjatuhkan diri ke lantai. Aku berlutut dan membungkuk. Aku mengerang sambil menunduk ke antara lutut. Aku menekan bagian belakang kepalaku dengan jari-jari tangan yang saling dikaitkan. Aku terus menunggu dengan napas terengah. Aku terus berhalusinasi, lidahku membengkak dan menyumbat tenggorokanku. Kepalaku mengentak-entak dan serasa akan pecah. Aku tidak mau meminum obat terkutuk ini seumur hidup. Aku marah pada bibi yang meresepkannya kepadaku. Dan aku marah pada ibu yang selalu memastikanku meminumnya. Setelah 3 hari menahan rasa sakit, aku memutuskan bahwa aku tidak lagi peduli apakah aku akan mengalami serangan kejang-kejang atau tidak. Eugene, suara Hejin membuyarkan lamunanku. Gumamku dan aku mengangkat wajah. Hejin memandang melewati bahuku. Terdengar bunyi ponsel di belakangku. Sepertinya itu bunyi telepon. Aku mengangguk.
Aku juga tahu itu adalah bunyi ponselku yang kusimpan di laci meja di kamar tidurku. Siapa yang menelpon? Kau tidak mau mengangkatnya? Tanya Hejin. Ponsel itu terus berdering, mendesak minta diangkat. Aku menunduk dan berkata, bukan telepon penting. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau berdiri di sini? Itu pasti hanya telepon yang menawarkan pinjaman atau mengiklankan sesuatu. Mungkin itu ibu. Betapa menyenangkannya kalau itu memang benar. Betapa menyenangkannya jika ibu benar-benar menelpon untuk memberitahuku bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk akibat stres. Ponsel itu berhenti berdering, tetapi kemudian mulai berdering lagi. Hejin melirik pintu kamarku lalu kembali menatapku. Ibu pasti juga tahu kapan hasil ujian diumumkan. Hejin berubah dari itu mungkin ibu menjadi itu ibu. Ibu pasti resah. Angkat teleponnya. Ia terlihat seolah-olah ingin masuk ke kamarku dan menjawab telepon itu sendiri. Aku menatap Hejin tanpa berkata apa-apa. Jika ada satu hal yang bisa kulakukan dengan lebih baik daripada Hejin, itu adalah bersabar. Nanti saja. Kami berdiri bertatapan selama 10 detik. Walaupun rasanya seperti sahabat, aku bisa membaca berbagai macam pertanyaan di matanya yang menusuk mataku. Kenapa kau tidak masuk ke kamar? Kenapa kau membuatku berdiri di depan pintu seperti ini? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kulihat di dalam sana? Apakah itu alasan kau menghindariku pagi ini? Aku mengosongkan pandangan. Aku bahkan mengosongkan pikiran agar ia tidak bisa membaca petunjuk atau tanda apapun. Tepat pada saat itu bunyi ponsel berhenti. Baiklah kalau begitu. Tidak perlu terburu-buru. Hejin dengan cepat mengubah raut wajahnya. Kini wajahnya terlihat berseri-seri. Aku akan menyiapkan makan siang. Aku mengangguk. Hejin berbalik dan menghilang ke bawah tangga. Ketika aku mendengar bunyi langkahnya bergerak ke dapur, aku pun masuk kembali ke kamar. Aku mengeluarkan ponsel dari laci. Nama orang yang menelpon terlihat di layar ponsel yang hitam. Nona tua. Wanita jalang yang sama yang menyebalkannya seperti anjing berisik di lantai 22. Ia sudah menelpon sejak jam 7 pagi ini. Aku tidak perlu berpikir apakah aku harus menelpon Bibi kembali atau tidak. Karena mendadak telepon nirkabel mulai berdering. Aku sama sekali tidak berpikir apakah aku harus menjawabnya atau tidak. Jika aku tidak menjawab, jika aku tidak cepat-cepat menjawab, Hejin lah yang akan menjawabnya. Jika Bibi mencariku, Hejin pasti akan naik lagi ke lantai 2 dan menggedor-gedor pintuku. Halo? Suara Bibi terdengar di ujung sana. Sibuk? Pertanyaan itu adalah pengganti pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Apa yang sedang kau lakukan sampai kau baru menjawab sekarang? Aku pun mengganti ucapan yang sebenarnya ingin kukatakan. Kalau sedang senggang, pergi makan saja, kenapa menelpon ke sini? Dengan pernyataan sopan. Bibi sudah makan? Di mana ibumu? Aku sudah menduga pertanyaan itu. Jadi aku tidak terkejut. Dengan nada sesantai mungkin aku mengatakan hal yang sama seperti yang kukatakan pada Hejin. Ibu mengikuti retret. Retret? Kenapa tiba-tiba ikut retret? Bibi pun mengajukan pertanyaan berikut. Retretnya di mana? Aku tidak bertanya. Kau tidak bertanya? Kumam Bibi. Tiba-tiba aku teringat pada apa yang ditulis ibu dalam buku catatannya. Aku sudah mencari-carinya di sekitar sini sampai jam 2 pagi. Jika ibu menelpon Bibi ketika ia sedang berada di luar rumah, Bibi pasti bertanya di mana ibu berada. Suara-suara di latar belakang dan suara ibu sendiri pasti terdengar berbeda di dalam dan di luar ruangan. Apalagi kemarin turun hujan. Apakah ibu akan menjawab jujur? Bahwa aku menyelinap keluar melalui pintu atap di tengah malam? Bahwa ia berusaha menyusulku tetapi gagal? Dan bahwa ia sudah berusaha mencariku tetapi tidak bisa menemukanku? Apakah ia akan bertanya kepada Bibi apa yang harus dilakukannya sekarang? Apa jawaban Bibi? Apakah Bibi menyuruhnya segera pulang? Apakah ia menyuruh ibu masuk ke mobil dan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencariku? Lalu ada satu pertanyaan lain. Kenapa ibu menelpon Hejin lebih dulu sebelum menelpon Bibi? Kapan dia akan kembali? Tanya Bibi. Aku tidak langsung menjawab dan menunduk menatap ponsel ibu yang ada di atas meja. Hejin, Hewon, apakah ibu menelpon orang yang salah? Mungkin saja, secara alfabet urutan nama Hejin dan Hewon pasti berdekatan. Nomor-nomor telepon yang tersimpan di ponsel ibu tidak banyak, jadi nama Hejin dan Hewon pasti berurutan. Apalagi ibu sudah lama rabun dekat. Di tengah jalan yang gelap, kemungkinan ibu menekan nama yang salah lebih besar daripada kemungkinan ia menekan nama yang benar. Semuanya terasa cocok. Jika ibu menuruti saran Bibi dan pulang, mengganti pakaiannya yang basah dan pergi mencariku lagi dengan mobil, maka beberapa hal dari kemarin malam terasa masuk akal. Sepatu olahraga ibu yang basah,
Hejin yang menelponku pagi-pagi, bahkan kunci mobil yang ada di saku gaun tidur ibu. Han Eugene, sedang apa kau? Itu adalah kritik, bukan pertanyaan. Ia hanya bermaksud menyuruhku menjawab dengan benar. Bibi sudah menelpon sejak pagi-pagi tadi. Mungkin bertanya-tanya apakah ibu berhasil menemukanku atau tidak. Sepertinya ia sudah tahu tentang kebiasaanku menyelinap keluar apabila aku berhenti minum obat. Ia dan ibu selalu berbagi segala macam informasi tentang diriku. Bahkan mungkin tentang berapa banyak tisu yang kuhabiskan setiap kali aku buang air besar. Aku tidak tahu kapan ibu akan kembali. Aku tidak bertanya. Apakah kau sedang tidak berbicara dengan ibumu? Sepertinya ia ingin bertanya apakah aku dan ibu bertengkar kemarin malam. Aku menghitung dalam hati. Jika ia masih tidak berhasil menghubungi ibu, berapa lama waktu yang kumiliki sebelum wanita jalang ini datang menyerbu rumah kami? 1 hari? 2 hari? Ibu sudah tidak ada ketika aku bangun. Kalau begitu, bagaimana kau tahu dia pergi retret? Ibu menempelkan pesan di kulkas. Ibumu? Bibi terdengar tidak percaya. Iya, sahutku yakin. Maksudmu dia pergi begitu saja pagi-pagi tadi tanpa memberitahu siapapun? Aku bangun agak siang, jadi aku tidak tahu apakah ibu berangkat pagi-pagi sekali atau bukan. Kau bangun siang, memangnya kau tidur malam-malam? Apa yang sebenarnya ingin Bibi ketahui? Apakah ia ingin tahu jam berapa ibu keluar rumah atau jam berapa aku tidur? Suara di dalam pikiranku menyuruhku berhati-hati menjawab kedua pertanyaan itu. Setiap kali Bibi mencermati setiap patah kata yang kuucapkan selalu ada alasan di baliknya. Tapi aku pun mengelak. Kenapa Bibi menelponku? Bibi bisa langsung menghubungi ponsel ibu. Mungkin aku menelponmu karena dia tidak menjawab telepon. Bibi menjawab dari sudut pandang orang ketiga. Menurut pengalamanku, ia selalu berbicara seperti itu apabila ia sedang kesal. Maksudnya adalah sebagai peringatan agar aku tidak menjawab pertanyaannya dengan pertanyaanku sendiri. Jadi aku pun mencoba memberi usul. Kalau begitu, Bibi bisa mencoba lagi nanti, mungkin ibu tidak mendengar bunyi telepon. Aku baru saja menelponnya, ponselnya dimatikan. Ah, baru saja. Kalau begitu, ketika aku menyadari ponsel ibu mati, Bibi juga sedang menelponnya. Bibi kembali bertanya, ngomong-ngomong, jam berapa kau tidur kemarin malam? Aku tidak perlu menjawab semua pertanyaannya. Lagi pula, ia belum memberitahuku alasan ia menelpon. Aku pun mengingatkannya. Apakah ada masalah mendesak yang ingin Bibi bicarakan dengan ibu? Bukan sesuatu yang mendesak, hanya aneh. Bibi berhenti bicara. Aku menunggu dengan sabar. Aku hanya heran dia tiba-tiba pergi retret, padahal dia sudah membuat janji untuk jam 9. Benarkah? Jika ibu memang sudah membuat janji temu untuk jam 9, kenapa Bibi sudah menelpon sejak jam 7 pagi? Dan kenapa ia begitu tidak sabar menghubungi telepon rumah dan ponsel berulang kali? Bibi berbohong. Aku pun memberikan jawaban yang sepele namun aman. Kalau begitu, ibu pasti akan segera menghubungi Bibi. Tunggu saja. Begitu? Kata Bibi, tetapi ia tidak menutup telepon. Ia mengulur-ulur waktu, seolah-olah berusaha mencari sesuatu untuk dibicarakan. Aku begitu kesal sampai aku ingin menembakkan bazooka ke telepon. Ketika terdengar seseorang memanggilnya dari latar belakang, barulah Bibi dengan enggan mengakhiri telepon. Kalau kau berbicara dengan ibumu, minta dia menghubungiku, oke? Baiklah. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kau masih rajin minum obat, bukan? Tanya Bibi dengan nada sambil lalu. Tentu saja, sahutku sambil mengeluarkan kantong obat yang kujejalkan ke dasar laci. Masih tersisa obat untuk 10 hari. Bukankah sudah waktunya menebus resep itu lagi? Ah, tidak, masih ada sisa untuk seminggu lagi. Kau yakin kau minum secara teratur? Menurut perhitunganku, obatnya seharusnya hanya cukup untuk 3 hari lagi. Bibi bisa meriksa laporanku? Akan kulakukan, kata Bibi, lalu ia menutup telepon. Aku melempar telepon ke atas meja. Kantong obat yang ada di tanganku juga kubanting ke meja. Jika ibu dan Bibi adalah penguasa hidupku, obat yang mereka berikan kepadaku bisa dianggap sebagai ular yang menggerogoti hidupku. Ular itu selalu menggigit kakiku dan menjatuhkanku pada setiap saat penting dalam hidupku. Tidak, segalanya dimulai ketika aku masih aktif sebagai perenang. Pada musim semi ketika aku berumur 10 tahun dan baru saja memenangi lomba renang junior di Seoul. Sejak minum obat itu, aku mulai merasakan efek samping yang parah. Aku bahkan pernah dibawa ke UGD karena aku mulai meracau. Sekujur tubuhku merah-merah dan panas. Setelah berganti obat berkali-kali, obat yang akhirnya dipilih adalah remote, yaitu obat yang kuminum sekarang. Tentu saja pilihan Bibi tidak salah. Paling tidak aku tidak diangkut ke UGD. Masalahnya remote ini membelenggut kepala, tangan, dan kakiku.
Kadang-kadang aku mengalami migrain yang bisa membuatku berguling-guling di lantai. Telingaku terus-menerus berdenging. Kadang-kadang aku menemukan celah dalam ingatanku. Tubuhku berubah lemah dan lesu. Hal itu membuatku merasa seperti mayat hidup setiap kali aku pulang dari latihan renang. Tetapi ibu dan bibi tetap menggunakan obat itu dengan alasan efek sampingnya tidak fatal, sama seperti aku yang tetap berenang. Aku mulai belajar berenang sejak musim panas ketika aku duduk di kelas 2 SD. Awalnya itu adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan aku bergabung juga bukan atas keinginanku sendiri, tetapi karena mengikuti kakak. Walaupun kakak pintar dalam banyak hal, belajar, menulis, piano, ia tidak pandai berenang. Ia berhenti hanya setelah 1 semester. Sementara aku berhasil menguasai semua jenis gaya renang dalam kurun waktu yang sama. Pada musim semi berikutnya, aku memenangi lomba renang di sekolah. Dan tahun berikutnya, aku memenangkan medali emas untuk sekolah kami. Berenang adalah salah satu hal langka yang bisa kulakukan dengan lebih baik daripada kakak. Pelatih renangku lah yang menyarankan agar aku menjadi perenang kompetitif. Ibu tidak terlalu senang dengan gagasan itu, tetapi ia juga tidak melarang. Kelak ia mengakui bahwa ia mengira aku akan segera menyerah. Entah karena aku bosan atau muak dengan latihan, atau karena aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak pintar berenang. Dugaan ibu salah, aku sama sekali tidak bosan atau muak. Aku mulai naik daun dalam perlombaan renang anak-anak. Kalau aku ingat-ingat kembali selama 2 tahun itu, aku adalah diriku yang sebenarnya. Karena saat itu aku belum dibawa ke klinik bibi dan sebelum aku harus mulai minum obat. Kedua hal itu terjadi pada bulan Mei tahun 2000, sebulan setelah ayah dan kakak meninggal dunia. Pada bulan Oktober tahun itu, aku dan ibu pindah dari Bang Bedong ke Incheon. Sekolah baruku tidak memiliki departemen renang. Ibu pun mengusulkan agar aku berhenti berenang. Tapi aku sangat suka air. Aku menyukai setiap saat aku merentangkan lengan, menembus air, menggapainya dan mendorongnya lagi. Aku suka melesat seperti ikan hiu. Aku suka berlomba sepenuh hati dengan orang lain atau bahkan dengan diriku sendiri. Setiap malam ketika hendak tidur, aku suka membayangkan diriku sendiri berdiri di podium tertinggi di Stadion Olimpik. Aku merasa lebih bebas di dalam air daripada di darat, dan aku merasa lebih nyaman di kolam renang daripada di sekolah atau di rumah. Itu adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa ibu tembus. Itu adalah duniaku sepenuhnya. Aku bisa melakukan apa saja di dalam air, apapun yang kuinginkan. Jadi aku pun bersikeras dan ibu mengalah dengan syarat aku harus berhenti berenang jika aku tidak bisa mengatasi efek samping dari obatnya. Ia pun mendaftarkanku ke klub renang bernama Kim. Sejak saat itu ia pun mulai mendampingiku dan mengawasi kondisiku. Pelatihku mungkin berpikir ia adalah ibu yang penuh dedikasi yang ingin putranya berhasil menjadi atlet terbaik. Teman-teman satu klubku berpikir aku anak manja karena keluargaku yang hidup nyaman, ibuku yang penuh pengabdian dan bakat alamiku. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam diriku semuanya hitam dan terbakar. Karena aku tidak bergabung untuk menjadi atlet profesional, aku harus menggabungkan sekolah dan olahraga. Di samping itu, aku harus mengatasi efek samping dari obat-obatanku. Keadaan tidak berubah walaupun aku sudah duduk di SMP maupun SMA. Malah efek-efek sampingnya semakin parah. Aku bahkan hampir lupa seperti apa diriku ketika aku pertama kali mulai berenang. Ketika aku masih memiliki energi yang berlebihan. Itulah yang terjadi sampai sebelum aku mengikuti lomba renang nasional di Pulau Jeju pada bulan Maret di tahun pertama SMA. Pada hari pertama ketika aku tiba di lobi gedung akomodasi, tas kecilku hilang. Aku meninggalkannya di kursi ketika aku pergi ke kamar kecil. Dan tas kecil itu sudah lenyap ketika aku kembali. Tas kecil itu berisi obat-obatanku, MP3 player, headphone, konsol permainan, dan dompet. Memang merepotkan karena kehilangan barang-barang itu, tetapi kehilangan obat-obatanku adalah masalah besar. Yang seharusnya kulakukan adalah menelpon ibu dan memintanya membawakan obat-obatanku. Ibu menginap di hotel tidak jauh dari sana. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil walaupun ia harus naik kapal atau pesawat untuk kembali ke Incheon. Seseorang tidak akan selalu memilih cara yang benar karena itu mungkin merepotkan. Aku menurunkan skala etikaku sedikit dan menemukan solusi yang sederhana untuk masalahku. Aku tidak perlu minum obat. Kupikir tidak akan ada yang terjadi jika aku tidak minum obat selama beberapa hari.
Kekhawatiran ibu bahwa sesuatu akan terjadi tidak pernah terjadi. Lagi pula, aku tidak perlu mendengar omelan ibu atas sesuatu yang terjadi bukan karena kesalahanku. Tentu saja aku juga tidak memberitahu pelatihku bahwa tasku hilang. Kalau aku katakan padanya obat-obatanku hilang, ia pasti bertanya untuk apa obat-obatan itu. Remote bukan obat yang termasuk dalam tes doping, jadi aku tidak perlu memberitahunya. Ia juga tidak tahu aku menemui seorang psikiater. Ibulah yang memutuskan bahwa pelatih tidak perlu tahu. Pelatih hanya tahu bahwa aku menjalani konsultasi psikologi olahraga di klinik Bibi. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada yang pernah kualami sebelumnya. Pagi harinya rasa sakit kepalaku hilang. Tubuhku terasa ringan dan aku merasa gembira. Aku merasakan semburan kepercayaan diri. Hari itu terasa damai. Berkat perasaan baru itu, aku berhasil memecahkan rekorku sendiri, 7 detik lebih cepat dalam babak penyisihan 1.500 meter dan mencatat rekor baru. Sebenarnya sampai saat itu aku masih belum yakin, apakah kondisiku itu disebabkan karena aku tidak minum obat atau itu hanya kebetulan. Walaupun aku tetap khawatir aku akan mengalami serangan epilepsi, aku menikmati kegilaan yang berbahaya itu sampai perlombaan berakhir. Hasil akhirnya bahkan membuat pelatihku terkejut. Aku berhasil memenangkan medali emas untuk kategori gaya bebas 800 meter dan 1.500 meter. Aku juga dijuluki bintang baru yang muncul, bak meteor. Sekembalinya ke rumah, keraguanku berubah menjadi keyakinan. Begitu aku mulai minum obat, tubuhku kembali seperti semula. Untuk menguji teoriku, aku berhenti minum obat dan pada hari kedua tubuhku kembali dipenuhi energi gila. Sama seperti saat perlombaan waktu itu. Saat itulah aku teringat kembali masa-masaku di kategori junior. Sebelum aku mulai minum obat. Kemudian aku mulai yakin bahwa tidak minum obat selama beberapa hari tidak akan menyebabkan kejang-kejang. Sebulan kemudian aku dan ibu pergi ke Ulsan untuk perlombaan renang Dongah. Perlombaan itu sekaligus adalah ajang seleksi peserta Asian Games di Doha. Jadi nama Han Eugene menarik perhatian semua orang. Mereka penasaran apakah anak yang sudah memecahkan rekor di babak penyisihan bisa membuktikan kemampuannya di sini. Apakah ia akan bisa pergi ke Doha di usianya yang baru 16 tahun. Aku sudah siap. Aku berlatih keras dan kondisiku luar biasa karena aku sudah berhenti minum obat beberapa hari sebelumnya. Aku yakin aku akan pergi ke Doha. Seperti yang kuyakini dan mungkin sesuai perkiraan semua orang. Aku memenangkan juara 1 dalam kategori 800 meter di babak penyisihan. Suasana di stadium ricuh. Namaku tidak muncul di papan ranking. Malah tulisan DSQ muncul di samping namaku. Diskualifikasi. Ternyata alasannya adalah false start. Kakiku sudah bergerak sebelum isyarat diberikan. Karena aba-aba untuk memulai diberikan sebelum diskualifikasi diumumkan. Aku tidak tahu apa-apa sampai setelah perlombaan berakhir. Aku bahkan tidak sadar aku menggerakkan kakiku. Keesokan harinya aku duduk di tanah dengan perasaan mual sampai lomba 1.500 meter dimulai. Aku berkeringat dingin, perutku serasa diaduk-aduk. Liur hangat berkumpul di dalam mulutku. Aku tidak makan apa-apa, jadi aku tidak mungkin hendak muntah. Kupikir aku mengalami shock karena didiskualifikasi kemarin. Aku berusaha keras melupakan mimpi buruk dari lomba 800 meter kemarin. Aku mencoba menghitung, aku mencoba mendengarkan musik, aku mencoba memusatkan perhatian pada perlombaan yang akan kuikuti. Bau amis tercium di seluruh penjuru stadion, tapi aku menganggap itu bau keringat dari kerumunan penonton. Bunyi peluit pendek terdengar, aku menarik nafas dan melepas pakaian. Kemudian bunyi peluit panjang, aku pun naik ke atas papan loncat. Pada aba-aba bersedia, aku berjongkok dan membungkuk. Aku mengaitkan tangan ke tepi papan loncat dan mengangkat wajah untuk menatap air. Ada lubang di sana. Pada awalnya lubang itu terlihat seperti lubang saluran air di wastafel. Beberapa saat kemudian air hitam mulai berputar di sekeliling lubang itu. Putarannya semakin lama semakin cepat, seperti gasing. Air di sekeliling lubang terisap masuk dan lubang itu membesar. Lubang wastafel itu berubah menjadi lubang selokan, lalu berubah menjadi lubang yang cukup besar untuk menelan mobil. Tali pembatas jalur meliuk-liuk seperti ular raksasa dan jalurku semakin lebar. Bau amis atau bau darah menguar dari air.
Ah, ini tidak nyata, kata tim biru dalam kepalaku. Ini hanya karena kau sedang tidak enak badan. Jangan takut. Tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Seluruh stadion sudah menyatu menjadi satu pusaran besar. Para penonton menghilang dan ada tali hitam yang berputar-putar di bagian luarnya. Mungkin seperti inilah rasanya jika kau duduk di dalam mobil balap yang melesat di sekeliling arena F1. Gumpalan di dalam perutku melompat ke tenggorokanku. Tidak, aku menjerit dalam hati. Tepat pada saat itu, aba-aba mulai pun diberikan. Teng! Aku pun melemparkan diri ke dalam pusaran air yang hitam. Aku kembali ke permukaan dan mulai berenang. Tetapi tubuhku tidak mau bergerak. Aku berenang mengelilingi tepian pusaran air seolah-olah aku akan terisap ke dalam. Tali penanda jalur yang meliuk-liuk seperti ular membelit kedua tangan dan kakiku. Aku terkesiap, kehilangan keseimbangan, dan tubuhku berguncang-guncang, seolah-olah sebentar lagi aku akan terlontar dari kapal. Aku tidak bisa mengalahkan pandangan dari dasar air yang berputar-putar. Lubang itu besar, gelap, dan hampa. Aku menggerak-gerakkan tangan mencoba menggapai sesuatu, mendadak aku tidak bisa bernafas. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Otakku paham, tetapi aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Bencana yang akan menjelang. Gejala-gejala sebelum aku mulai kejang-kejang. Aku sendirilah yang menyebabkan bencana ini. Kadang-kadang aku berhasil lolos, tetapi hal itu sangat jarang terjadi. Apa yang akan terjadi pasti terjadi. Takdir seolah telah mengutus pembunuh untuk menghukumku di saat paling penting dalam hidupku dan dengan cara yang paling kejam. Aku harus memilih. Aku bisa bertahan sampai akhir dan terempas ke dalam lubang gelap yang menganga ini. Atau aku bisa segera keluar dari kolam renang dan kabur. Aku memilih pilihan kedua. Begitu tanganku menyentuh touchpad, aku mencengkramnya dan berhenti mendadak. Aku melompat keluar dari kolam renang, melempar topi dan kacamata renangku, lalu berlari keluar dari stadion. Pelatihku berteriak memanggilku, tetapi aku tidak menoleh. Aku tidak punya tenaga dan waktu untuk menoleh. Aku bisa membayangkan diriku dengan bola mata yang bergulir ke atas, mulut berbusa, tubuh menggeliat-geliat. Aku harus pergi ke tempat lain sebelum hal itu terjadi di depan semua orang. Aku tidak tahu aku harus pergi kemana. Aku juga tidak tahu kemana kakiku melangkah. Kakiku bergerak sendiri. Saat itu pun tiba. Rasanya seolah-olah ada bom yang meledak dalam diriku. Segalanya berubah putih di depan mataku. Seputih padang salju. Dan seperti sikring yang putus, kesadaran diriku pun pupus. Kata ibu, ia akhirnya menemukanku di sudut pelataran parkir bawah tanah. Sekujur tubuhku basah karena keringat dan aku tertidur sambil mendengkur. Begitu aku sadar kembali, ia membantuku masuk mobil dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa memberitahu siapa-siapa. 5 jam kemudian aku pun tiba di klinik Bibi. Konyolnya, bukannya menjelaskan kepada pelatihku apa yang terjadi dan mencoba menyelesaikan masalah, aku malah duduk di hadapan Bibi sementara ia menginterogasiku tentang alasan aku berhenti minum obat. Tidak ada yang tahu bahwa aku penderita epilepsi dan mengalami serangan kejang-kejang di tengah lomba. Aku pun didiskualifikasi, tidak diizinkan mengikuti lomba berikutnya. Jadi tentu saja aku tidak jadi pergi ke Doha. Para pelatihku marah besar. Terlebih lagi namaku sudah tersebar keluar stadion. Kamera-kamera televisi yang ada di sekeliling kolam renang sudah menayangkan anak gila yang kabur dari kolam renang di tengah-tengah perlombaan. Kenyataan bahwa anak gila itu konon adalah calon bintang yang sedang naik daun membuat segalanya lebih menghebohkan. Semua ini tidak berarti aku harus berhenti berenang. Kalau aku berkata jujur kepada para pelatihku, mereka pasti akan maklum dan memberiku kesempatan lain. Itulah yang ingin kulakukan. Aku tidak takut memberitahu mereka tentang penyakitku. Rasa malu hanya akan bertahan sesaat, sedangkan berenang adalah segalanya bagiku. Aku ingin mempertahankannya. Aku ingin kembali melesat di dalam air. Demi itu, aku bersedia menceritakan yang sebenarnya kepada siapapun. Demi itu, aku bersedia menjalani seumur hidupku dalam keadaan terbelenggu. Aku sempat yakin ibu pasti setuju karena ini adalah kesalahan pertamaku. Kupikir ia pasti akan memaafkanku. Ia juga sudah mendukungku selama ini. Ia tahu betapa keras aku berlatih. Ia tahu benar betapa pentingnya berenang bagiku.
Ternyata aku hanya membodohi diri sendiri. Ibu mengungkit janji yang kubuat ketika aku pertama kali mulai berenang dan memutuskan bahwa riwayatku sebagai perenang sudah tamat. Katanya ia sudah mengambil keputusan itu ketika ia membawaku keluar dari stadion. Seolah-olah ia sudah menunggu hal ini terjadi. Tidak ada alasan atau permohonan yang bisa menggerakkan hatinya. Aku bahkan berlutut di hadapannya sambil menangis. Bertanya kepadanya apakah ia malu karena aku penderita epilepsi. Aku juga mengancam akan berhenti sekolah. Aku mengurung di kamar dan mogok makan sampai pingsan. Pelatihku datang ke rumah setelah ia menerima pengumuman sepihak dari ibu bahwa aku sudah berhenti berenang. Tetapi ia diminta pergi tanpa dipersilahkan masuk. Bahkan ketika Hejin tersayangnya berusaha membujuknya mewakiliku, ibu tetap bergeming. Saat itu, ibu terlihat seperti wanita besi yang tak tergoyahkan, tidak akan luluh dan tidak akan berubah. Aku bahkan pergi menemui bibi sendirian. Itu pertama kalinya aku melakukan hal itu sejak pengobatanku dimulai. Aku bertanya kepadanya apakah aku mengidap penyakit lain yang lebih mematikan, bukan epilepsi, yang bisa membuatku mati apabila aku terus berenang melewati usia 16 tahun. Kalau tidak, ini sangat tidak adil. Bibi mendengarkan keluhanku sambil tersenyum. Senyum itu bagaikan dinding es yang licin dan memantulkan cahaya. Kalau begitu, kenapa kau berhenti minum obat? Tanyanya. Di dunia ini ada beberapa wanita yang tidak bisa dicintai. Walaupun mereka tersenyum, mereka membuatmu ingin menarik kedua ujung bibir mereka dan merobek mulut mereka. Tanganku yang gatal menggaruk lututku. Lalu aku mengeluarkan kartu terakhir. Aku meminta bibi merahasiakan hal ini dari ibu. Lalu aku pun menceritakan alasan aku berhenti minum obat. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara jujur tentang diriku sendiri. Tentang impianku, tentang kenapa aku harus berenang, tentang diriku yang tidak ingin didefinisikan oleh penyakitku. Aku juga memohon agar bibi bersedia berbicara kepada ibu mewakiliku. Keesokan paginya, ibu memanggilku ke ruang duduk. Aku tidak pernah merasa segugup itu sebelum atau sesudahnya. Aku merasa begitu gugup, sampai kelopak mataku bergetar ketika aku duduk di hadapan ibu. Telapak tanganku terasa lembab. Ibu menatapku dengan pandangan kosong dan membuka mulut. Selama kau tetap berenang, selalu ada kemungkinan kau akan mengalami kejang-kejang di dalam air. Suaranya lembut, namun tegas. Kepalaku pusing. Aku ingin berkata bahwa hal itu tidak akan terjadi, tetapi mulutku tidak bisa dibuka. Orang yang sudah pernah melewati batas pasti akan melewati batas itu lagi, karena dia sudah tahu apa yang ada di seberang sana. Kau pasti akan berhenti minum obat lagi, karena kau merasa ringan dan kau bisa mencetak rekor baru. Aku mengangkat wajah dan menatap mata ibu. Ada dua hal yang bisa kubaca di sana. 1, pendirian ibu tidak akan berubah. 2, bibi ingkar janji. Aku takut setengah mati. Ibu mulai terisak. Ayah dan kakakmu tewas tenggelam di laut, di depan mataku. Hari itu di Ulsan, kupikir aku juga akan kehilangan dirimu dengan cara seperti itu. Satu-satunya putraku yang masih tersisa. Matanya berkaca-kaca sementara ia menatapku. Aku menggertakkan gigi. Aku tidak bisa merasakan ketakutan yang ibu rasakan. Tetapi aku bisa memahaminya. Ya, itu mungkin saja. Tentu saja ibu takut. Tapi kenapa aku harus mengorbankan diri demi rasa takut itu? Aku sudah bersedia minum obat walaupun harus mengalami efek samping yang mengerikan. Tidak bisakah ibu menerima rasa takutnya dan mengawasiku berenang? Bukankah itu lebih adil bagi kami berdua? Jadi, sebaiknya kita sudahi saja. Ibu mengeluarkanku dari perlombaan. Aku pun menyerah. Aku menjejalkan semua yang berkaitan dengan renang ke dalam kotak besar. Berbagai medali, clipping surat kabar, foto, pakaian renang untuk kompetisi, bahkan handuk. Aku menyeret kotak itu ke atap dan membakarnya di depan mata ibu. Aku ingin bertanya kepadanya, "Kau puas sekarang?" Kembali menjadi murid SMA biasa tidaklah sulit.
Selama ini aku berenang sekaligus bersekolah. Jadi yang perlu kulakukan hanyalah menyandang tas dan berangkat ke sekolah. Aku tidak merajuk. Jika aku tidak bisa menjadi juara umum di sekolah, akan lebih mudah hanya menjadi murid yang baik. Aspirasiku saat itu adalah hidup santai selamanya sebagai parasit ibu. Itulah caraku membalas dendam. Tetapi aku berubah pikiran pada musim semi berikutnya. Aku sedang membolak-balik halaman buku di kamar Hejin ketika aku membaca sebuah paragraf yang menarik perhatianku. Ada dua dimensi dalam sidang pengadilan. Yang pertama adalah mempertanyakan apakah bukti yang diajukan oleh penuntut cukup untuk menentukan kebersalahan. Hal itu tidak ada hubungannya dengan moral. Keputusan bahwa seseorang bersalah tidak bisa ditentukan dengan moralitas. Yang kedua adalah tentang penetapan hukuman setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Moralitas selalu berpengaruh dalam proses pertimbangan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan dan masa hukuman yang pantas. Dalam hal ini, penting sekali bagi kita untuk memahami jenis kehidupan yang dijalani si terdakwa, pengalaman-pengalaman hidupnya, dan masalah-masalah apa yang pernah dihadapinya. Buku itu ditulis oleh seorang pengacara pembela yang pernah mewakili seorang dokter terkenal yang membacok istrinya yang sudah mendampinginya selama 40 tahun dengan kapak. Seorang perampok beruntung yang menerima keringanan hukuman setelah 2 kali membobol bank. Dan seorang pemain cello yang menenggelamkan adik laki-lakinya sebelum berusaha gantung diri. Aku memahami maksudnya. Inti dari moralitas adalah bagaimana menggambarkan sesuatu dengan cara yang masuk akal. Setelah itu aku pun mulai mencari dan membaca buku-buku lain yang serupa. Perlahan-lahan aku mulai tertarik menciptakan gambaran. Mungkin aku kesal karena aku tidak bisa membela diri dengan sepantasnya di depan ibu. Atau mungkin aku suka mendapat sudut pandang yang baru tentang moralitas. Apapun jawabannya, yang penting adalah aku menemukan hal menarik selain berenang. Setiap kali terjadi kejahatan mengerikan yang membangkitkan amarah masyarakat, aku pun membayangkan diriku menjadi pengacara pembela dalam kasus itu dan berpikir, aku akan mengubah warna di bagian ini, karena kita tidak perlu menggambarkan sesuatu sesuai kenyataan. Tentu saja aku tahu kita tidak bisa menggambar sembarangan. Jika aku ingin benar-benar melakukannya, aku harus menjadi pengacara. Jika aku ingin menjadi pengacara, aku harus masuk sekolah hukum. Untuk masuk sekolah hukum akan lebih menguntungkan jika aku mengambil jurusan hukum di universitas. Dan aku juga harus belajar dengan tekun. Jika bukan karena Hejin, aku mungkin bahkan tidak akan berpikir untuk melakukannya. Ia sudah banyak membantuku ketika aku gagal dalam seleksi awal, sampai akhirnya aku berhasil masuk universitas pilihanku sendiri tahun berikutnya. Selama 7 tahun sejak saat itu, aku berpegang teguh pada jalan hidupku. Aku berusaha keras, sekeras ketika aku masih berenang dulu, bahkan mungkin lebih. Hari ini, ketika aku menerima hasil gemilang dari usaha kerasku, aku kembali berlutut di hadapan algojo yang dikirim takdir. Aku melakukan kesalahan yang sama seperti yang kulakukan ketika usiaku 16 tahun. Jadi tentu saja semua ini salahku. Tetapi sebagai pengacara, pembela diriku sendiri, inilah yang ingin kutanyakan. Tidakkah kau juga ingin merasakan beberapa hari yang cerah setelah menjalani 16 tahun dengan kepala mengentak-ngentak, telinga berdenging, dan tubuh lemah? Bukankah siapapun pasti akan gila jika hidup mereka hancur berantakan hanya gara-gara merasakan beberapa hari yang menyenangkan itu? Aku meraih kantong obatku dari meja dan melemparnya ke tong sampah. Mulai sekarang, aku harus mencari alasan yang sebenarnya untuk hidupku yang hancur berantakan. Aku harus menciptakan gambaran untuk diriku sendiri. Aku harus melakukannya dengan cepat, karena Hejin sedang menungguku di bawah dan karena Bibi bisa datang ke sini kapan saja. Aku tidak bisa berpikir jika aku adalah pesakitan dengan kepala mengentak-entak dan telinga berdenging. Tubuh dan pikiranku harus berada di tempat yang cerah itu, walaupun tempat itu berbahaya. Aku mulai membersihkan kamar. Aku menyapu semua barang di atas meja ke dalam laci. Aku menggantung jaket dan rompiku di dalam lemari, sekaligus melipat dan menyimpan nasib burukku. Aku melempar pakaian dan kaos kaki yang kukenakan kemarin malam, juga spray yang berlumur darah ke dalam bak mandi. Kemudian aku membalik matrasku yang bernoda darah. Aku akan mengurus semua itu nanti. Aku akan membuang, membakar, atau menguburnya kalau bisa. Kalau tidak, aku bisa mencoba mencucinya.
Aku membersihkan darah dari lantai, pintu, dan pegangan pintu dengan kain lap yang kubawa tadi. Aku membilas sapu dan ember di kamar mandi, lalu membawanya keluar ke atap bersama kantong sampah. Di sebelah kiri, di samping keran air, terdapat sebuah gentong yang biasa ibu gunakan untuk menyimpan kimchi di musim dingin atau air. Aku menjejalkan kantong sampah ke dalam gentong itu dan menyandarkan sapu dan ember di samping keran air. Lalu aku memasang selang ke keran dan membilas bekas darah dari teras, pergola, ayunan, dan meja. Setelah aku selesai, matahari musim dingin sudah menampakkan wajah di tengah langit yang suram. Udaranya tetap dingin, angin laut terasa tajam dan menggigit. Aku mengusap kedua tanganku sementara aku kembali ke kamar. Aku baru berjalan 5 langkah ketika jeritan tajam ibu menghunjam bagian belakang leherku. Eugene! Aku membeku. Bunyi aliran sungai muncul dalam ingatanku. Bunyi itu muncul mendadak seperti jeritan ibu. Aku memejamkan mata dan melihat cahaya kuning dari lampu jalan. Aku juga melihat diriku yang berlari di tengah hujan. Jeritan ibu bergema di tengah kabut dan hilang di tengah kegelapan. Terpal yang menutupi daerah konstruksi berkelepak keras di dalam gelap. Begitu aku membuka mata, bayangan-bayangan itu memudar. Aku masuk kembali ke kamar dan membiarkan pintu kaca teras tetap terbuka. Butuh waktu lama sebelum bau darah menghilang seluruhnya. Ponselku yang tergeletak di atas meja menandakan ada pesan masuk dari Heijin. Makan siang sudah siap, turunlah. Amarahku terbit, lalu mereda. Itulah yang terjadi apabila jalan pikiranku diganggu. Aku melirik jam, pukul 13.01. Karena aku pikir ia akan naik kalau aku tidak membalas, aku pun mengetik. Aku turun sekarang. Aku memandang berkeliling, selain bau darah dan ranjang yang tidak berlapis spray, kamar itu tidak terlihat berbeda. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci kaki dan berdiri di depan cermin. Aku ingin memastikan tidak ada bercak aneh di wajahku, rambut tebal dan kaku serta kening lebar yang kuwarisi dari ayah. Mata hitam dan telinga besar yang kuwarisi dari ibu. Sosok diriku dalam cermin jelas adalah produk hasil gabungan gen ayah dan ibu. Sosok itulah yang kuanggap sebagai aku sampai sekarang. Tetapi sosok itu kini terlihat aneh dan asing. Ekspresinya bingung, liar, resah. Seperti Homo sapiens yang kabur dari Afrika dan tiba di Eropa 40.000 tahun yang lalu.